Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Revina Salwa Nazifah dengan NIM 240701600072. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan seksual, kognitif, dan religi pada dewasa awal. Nah, kalian tahu nggak sih dewasa awal itu umur berapa aja? Nah, jadi dewasa awal itu dimulai dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan seksual pada dewasa awal. Nah, perkembangan seksual pada dewasa awal itu merupakan sikap dan perilaku seksual pada individu sebagai kodrat dan dampak dari perubahan-perubahan hormon yang terjadi. Ada dua hal tentang sikap dan perilaku seksual yang ditinjau dari yang pertama yaitu sikap dan perilaku heteroseksual. Heteroseksual merupakan penyuka lawan jenis, di mana laki-laki tertarik pada perempuan dan sebaliknya. Heteroseksual merupakan orientasi seksual yang paling umum ditemukan. Sikap dan perilaku heteroseksual berdasarkan tinjauan longitudinal dari tahun 1900 sampai 1980 menunjukkan dua kecenderungan penting dari Darling et 1984, yaitu persentase yang pertama dari kaum muda yang melakukan hubungan seksual meningkat tajam, dan yang kedua, proporsi perempuan yang melaporkan hubungan seksual meningkat lebih cepat dari kaum laki-laki meskipun laki-laki lebih sering berhubungan seksual. Dan yang kedua yaitu sikap dan perilaku homoseksual. Perilaku homoseksual yaitu kecenderungan memilih pasangan seksual dari jenis kelamin yang sama. Dan menurut Max Winter, Reynes, dan Sanders, dan beberapa ahli lainnya, orientasi seksual individu baik heteroseksual maupun homoseksual tampaknya lebih banyak ditemukan oleh kombinasi antara faktor genetik, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Satu dari faktor biologis yang dipercaya berpengaruh dalam homoseksualitas adalah keadaan hormon prenatal. Pada bulan kedua sampai kelima setelah terjadinya konsepsi, penampakan fetus kepada tingkat hormon yang berkarakter perempuan mungkin menyebabkan individu baik laki-laki maupun perempuan tertarik kepada laki-laki. Akan tetapi, pendapat tersebut masih merupakan hipotesis ya. Baik, setelah perkembangan seksual pada dewasa awal, kita akan melanjutkan ke perkembangan kognitif pada dewasa awal. Di masa dewasa awal yang umumnya berlangsung antara usia 18 hingga 40 tahun, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang signifikan seperti pendidikan tinggi dan pembentukan karir. Schei menekankan bahwa pada dewasa awal, individu lebih fokus pada penerapan pengetahuan dan pengembangan tanggung jawab sosial. Mereka berada dalam fase mencapai prestasi dan tanggung jawab di mana mereka menerapkan intelektualitas mereka untuk mencapai tujuan karir dan membentuk keluarga. Nah, perkembangan kognitif pada dewasa awal juga dipengaruhi oleh pertumbuhan otak, terutama bagian otak depan. Kemampuan kognitif seperti ingatan, pemahaman, dan penerapan konsep menjadi lebih efisien dan kompleks. Nah, setelah perkembangan seksual, perkembangan kognitif, dan sekarang yang terakhir yaitu perkembangan religi pada dewasa awal. Perkembangan religi pada dewasa awal mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan masa remaja. Pada fase ini, religiusitas tidak lagi sekedar kepatuhan atau eksplorasi, tetapi lebih mengarah pada internalisasi yang mendalam dan kompleks. Agama sering menjadi sumber kekuatan dan panduan etis bagi individu dewasa awal dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka cenderung mengembangkan pendekatan yang lebih kritis dan reflektif terhadap agama. Dan individu dewasa awal cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih matang, memungkinkan mereka untuk memahami dan merenungkan agama secara lebih abstrak dan reflektif. Agama tidak hanya dilihat sebagai aturan, tetapi sebagai panduan etis, identitas, dan sumber makna dalam kehidupan. Baik, untuk menutup materi kali ini terdapat Unity of Science. Jadi,
Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Baik, mungkin kurang lebih hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa berguna untuk kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.